연풀파 연풀파 Masih bersama Z-Box TV. Kita seru-seruan lagi ya guys. Kita bahas alur film anak muda yang katanya penuh dengan warna ya. Langsung pada alur ceritanya Arab Saudi tahun 198, sebuah mobil dalam perjalanan mengirimkan suatu barang. Mobil itu dikendarai oleh dua orang anak muda yang bernama Dong Wo dan Jun Gi. Jun Gi mengabadikan aksi mereka itu dengan sebuah kamera genggamnya. Sementara Kak Yun yang menggunakan jasa pengiriman mereka sedang menunggu di sebuah pom bensin. Tak lama kemudian mobil pengiriman itu datang ke tempat itu. Tapi sebelum memarkirkan mobilnya, Dong Wo terlebih dulu memperlihatkan keahlian mengemudinya. Akibatnya salah satu kotak pengiriman terjatuh ke tanah. Ternyata barang kiriman mereka adalah senjata api. Kak Yun yang melihat hal itu segera memerintahkan anak buahnya untuk segera membereskannya. Akhirnya transaksi mereka hari itu terbilang sukses. Dan sebagai bonus pembayaran, Dong Wo mendapatkan poster keren arena balapan Daytona. Setelah menyelesaikan misinya itu, Dong Wo kembali tiba di Korea. Mereka terlihat membawa banyak barang saat itu. Kali ini mereka dijemput oleh temannya yang bernama Bok Nam. Bok Nam adalah sopir taksi gelap yang tak pernah membayar pajak. Baru saja mereka memuat bawaannya ke bagasi, dari belakang Dong Wo dipanggil seseorang. Karena yang memanggil segerombolan orang tak dikenal, mereka memutuskan untuk segera kabur dari bandara. Meskipun barang bawaan mereka belum semuanya dimasukkan ke dalam bagasi taksi. Taksi yang dikendarai Dong Wo saat ini sedang memasuki stasiun Songye. Tempat itu adalah arena bermain Dong Wo dan kawan-kawannya selama ini. Tapi kini stasiun Songye dalam proyek perbaikan menyambut negara itu menyelenggarakan Olimpiade Dunia. Dari kejauhan kedatangan Dong Wo tengah diperhatikan oleh sepupu sekaligus saingan mereka yaitu kelompok Galchi. Galchi meminta temannya untuk segera mendekati mobil Dong Wo. Tak lama kemudian nampak dari kaca spion gerombolan orang tak dikenal itu, telah ada di belakang taksi Dong Wo. Kali ini Dong Wo memutuskan melakukan suatu manuver untuk menghindari mereka semua. Setelah mampu mengerjai mereka semua, Dong Wo sampai ke markas besar mereka yang disebut Bangku. Markas itu merupakan bengkel mekanik dan tempat tinggal mereka. Baru saja Dong Wo turun dari mobil, sebuah kendaraan bermotor datang dan berhenti tepat di depan mereka. Setelah melepaskan helm yang dipakainya, si pengemudi turunan dari motor. Dia adalah Yun Hee, adik kandung dari Dong Wo yang sangat tomboy. Dong Wo melangkah masuk ke bengkelnya yang beberapa lama telah ia tinggalkan ke Arab Saudi. Di dalam bengkel itu sepertinya semua peralatan mekanik dan interiornya cukup lengkap. Di sana-sini terlihat dekorasi bengkel yang menggambarkan semangat anak muda era itu. Dong Wo lalu berjalan ke sebuah mobil usang saat ia dulu ditetapkan sebagai pemenang lomba memodifikasi mobil. Ada beberapa foto keluarga yang diletakkan di samping mobil itu. Satu lagi teman Dong Wo yang bernama John Woo yang berprofesi sebagai disc jockey alias menyambut kedatangan mereka. John Woo lalu menghampiri Jun Gi dan menanyakan apa oleh-oleh kepulangan mereka dari Arab Saudi. Jun Gi mengatakan jika barang mereka banyak tertinggal di bandara saat itu. Dong Wo lalu menanyakan koleksi barang-barangnya yang tak ada di lemari. Ternyata koleksi barang Dong Wo disimpan oleh John di balik pintu geser lemari itu. Tengah asyik mereka berbincang, pintu garasi mereka digedor oleh beberapa orang dari luar. Mereka pun segera bersiap dengan segala kemungkinan yang bakal terjadi. Yun Hee dengan tenang menghampiri pintu garasi dan membukanya. Nampak gerombolan orang misterius yang sejak dari bandara tadi kini telah sampai di Bangku. Seorang pimpinan gerombolan itu dengan tanpa basa-basi lalu berlagak memeriksa tempat itu. Kemudian Dong Wo dan teman-temannya menanyakan siapa sebenarnya mereka itu. Si pimpinan mengatakan ia adalah jaksa agen dari kantor kejaksaan. Jaksa agen lalu menjelaskan kesalahan Dong Wo yang telah melakukan pengiriman ilegal ke luar negeri. Kemudian kesalahan Bok Nam yang menjadi sopir taksi gelap serta menghindari pajak. Jungi yang menurut jaksa salah dalam memilih teman.
Yun He terlalu banyak melanggar peraturan lalu lintas dan terakhir John yang reputasinya sebagai playboy dan banyak membuat parah hati para wanita. Kali ini atas kesalahan Dong Wo berbuat kriminalitas mengirim barang ilegal, menghindari pajak, dan melakukan pencucian uang yaitu mengirim upah pengiriman ke rekening ibunya yang di Amerika. Jaksa menawarkan kerjasama. Jaksa akan menghapus catatan kriminal mereka dan menawarkan visa untuk berangkat ke Amerika. Sepertinya Dong Wo dan kawan-kawan kali ini tak bisa menolak tawaran Jaksa Ahn. Impian Dong Wo saat ini punya banyak uang dan tinggal di Amerika. Jaksa Agen meminta mereka untuk mencari informasi mengenai sebuah sindikat. Jaksa Agen lalu menjelaskan targetnya yaitu Presiden Direktur Industri Rentenir Gelap Global yaitu Kang In-suk. Lalu mantan militer Lee Hyun-gyun mantan mayor di Komando Pertahanan Keamanan. Dan yang terakhir adalah si jenderal diktator yang kini hendak menjalankan menjadi presiden. Saat ini Presdir Kang sedang melakukan seleksi baru untuk mencari sopir terbaik di Korea yang akan melakukan pengiriman barang-barangnya. Jaksa Agen lalu menunjukkan kupon pendaftaran yang diperolehnya dan memberikannya kepada Dong Wo. Kali ini Dong Wo diminta memenangkan seleksi itu dan bisa mendapatkan jasa pengiriman itu serta mencari informasi operasional mereka. Mereka pun segera mencari mobil untuk mempersiapkan diri memenangkan perlombaan besok. Rute perlombaan dimulai dari depan bioskop Daehan dan akan berakhir di Hotel Namsan. Jun Gi sebagai mekanik handal di bangku lalu memulai pekerjaannya. Bahu-membahu mereka membuat mobil, modifikasi yang dipersiapkan memenangkan perlombaan besok. John Woo terlihat sibuk membuat musik yang akan menemani balapan itu nantinya. John Woo sendiri akhirnya dilibatkan dalam misi mata-mata itu. Ia terpisah dari teman-temannya dan mendapatkan pengarahan Senri dari Jaksa Ahn. Hingga akhirnya mereka pun telah selesai dengan proyek yang mereka kerjakan. Pagi itu Presdir Kang mendatangi tempat menginap Jenderal Diktator. Manajer Lee lalu menyambut kedatangannya dan mengatakan jika Jenderal saat ini sedang mandi sauna. Presdir Kang langsung mendatangi tempat Jenderal saat itu. Sampai di dekat Jenderal, Presdir Kang melaporkan jika saat ini ia sedang melakukan rekrutmen kurir yang akan mengantar barang mereka. Jenderal berpesan agar secepatnya mendapatkan kurir terbaik karena sebentar lagi akan diadakan pembukaan Olimpiade dan saat itulah ia dan pasukannya akan bergerak. Presdir Kang memahami hal itu dan tak lama kemudian ia pamit meninggalkan ruangan itu. Di depan bioskop Daehan, para peserta lomba telah berkumpul semua. Perlahan Galchi mendekatkan mobilnya ke samping mobil Dong Wo. Kali ini perseteruan mereka kembali akan diuji. Jun Gi membawa 2 jurigen besar sebagai pendingin mesin. Sebelum memulai perlombaan, mereka dipanggil satu persatu untuk mengambil kotak berisi piringan hitam. Siapa yang lebih dahulu menyerahkan piringan hitam itu ke Presdir Kang, maka merekalah yang akan menjadi pemenangnya. Akhirnya perlombaan itu pun dimulai. Keseruan demi keseruan terjadi saat itu. 수고가 많으십니다. 예? Dari kejauhan manajer Lee sudah mendapatkan pemenangnya. Ia lalu meminta anak buahnya segera mengurusi hal itu. Dong Wo dan teman-temannya tiba lebih dulu di Hotel Namsan. Mereka segera masuk ke dalam hotel dan langsung menyerahkan piringan hitam itu kepada anak buah manajer Lee. Dari belakang ternyata Yun He menyusul untuk bergabung bersama mereka. Lalu anak buah manajer Lee membawa mereka ke sebuah bar di dalam hotel itu. Di sana sudah ada John yang pura-pura tak mengenal mereka semua. Tak lama kemudian muncul Presdir Kang yang menjadikan para pengunjung terdiam semua. Ia mendekati Dong Wo dan kawan-kawan sambil mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka. Kemudian Presdir Kang meminta mereka untuk ikut bersamanya. Presdir Kang kemudian menyapa mereka. Di sampingnya duduk manajer Lee yang barusan datang ke ruangan itu. Presdir Kang lalu menjelaskan mulai saat ini mereka akan menjalankan tugas di bawah perintah manajer Lee.
Sekretaris Presdir Kang yang bernama Kim lalu menjelaskan aturan main dalam pengiriman itu. 1. Mereka dilarang menyentuh dan mengetahui barang pengiriman. Kedua, mereka dilarang memberitahukan tugas mereka kepada orang lain, dan yang ketiga adalah mereka tak mengenal dengan pihak pengirim barang. Total ada 10 pengiriman dengan upah 10 juta won. Teman-teman Dongwo dibuat kaget dengan jumlah uang yang mereka akan terima jika menyelesaikan pengiriman itu. Terkahir Presdir Kang mengatakan jika sudah siap dengan tugas ini maka hidup mereka akan dipertaruhkan. Selesai menghadap Presdir Kang, Dongwo dan kawan-kawan langsung bersenang-senang. Saat menuju ke parkiran mobil, tiba-tiba manajer Lee datang dan langsung memarahi mereka. Manajer Lee tak suka melihat mereka terlihat mabuk dan menganggap mereka menerima tugas itu hanyalah main-main semata. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk membakar mobil mereka. Mereka tak habis pikir dengan perbuatan manajer Lee saat itu. Setelah memarahi dan membakar mobil, manajer Lee meninggalkan mereka. Ia berpesan pada Dongwo untuk segera mencari mobil baru yang lebih cepat dari sebelumnya. Keesokan harinya mereka menghadap kepada Jaksa Ahn. Jaksa Agen lalu membawa mereka masuk ke garasi kejaksaan. Di sana mereka diperlihatkan oleh Jaksa Ahn mobil-mobil mewah yang ada di tempat itu. Jungi dan Boknam sangat antusias melihat deretan mobil-mobil itu. Jaksa Agen mengatakan itu adalah beberapa barang sitaan dari kantor kejaksaan. Jaksa Ahn meninggalkan mereka yang sedang sibuk memilih mobil. Ia kemudian masuk ke dalam kantor. Di dalam kantor ia telah ditunggu oleh Jaksa Jung, jaksa dari staf kepresidenan. Jaksa Jung merasa konyol dengan memperkerjakan anak muda amatiran seperti itu. Terlalu besar pertaruhan yang dilakukan Jaksa Agen saat ini. Jaksa Agen menjelaskan jika memakai jasa mereka maka tak akan dikenali oleh polisi, tentara maupun pihak kejaksaan. Jaksa Agen bertekad untuk bisa mengambil aset dari jenderal diktator saat ini. Jaksa Jung mendukung misi Jaksa Ahn saat ini. Ia mengingatkan jika misi kali ini adalah investigasi ilegal. Ia tak mau jika ada kegagalan namanya terseret di kemudian hari. Lalu ia meminta pada Jaksa Agen untuk segera membentuk pasukan cadangan dari kalangan profesional untuk membackup mereka. Jungi yang merasa dia adalah mekanik memutuskan mobil apa yang akan mereka pakai nantinya. Ia meminta pada Jaksa Ahn untuk menyediakan mobil Grender. Karena tak ada yang lain, Jaksa harus merelakan mobil Grender miliknya dipakai oleh mereka. Mereka tak cuma meminta satu mobil, tapi mereka meminta kepada Jaksa Ahn 3 buah mobil. Hingga akhirnya mereka keluar dari garasi itu dengan 3 buah mobil. Hari itu Sekretaris Kim membawa Dongwo dan kawan-kawan ke sebuah kuil. Di sana mereka dipertemukan dengan Presdir Kang kembali. Presdir Kang lalu menunjukkan brankas tempat penyimpanan uang kepada mereka. Setelah brankas itu dibuka, mereka dibuat terkejut dengan tumpukan uang yang mereka lihat saat itu. Presdir Kang mengatakan semua uang itu berjumlah 5 miliar won. Kini mereka sudah kembali lagi ke bangku. Mereka segera menyusun rencana untuk memodifikasi mobil yang akan digunakan untuk pengiriman barang. 3 mobil yang mereka dapatkan dari Jaksa Ahn digabung menjadi 1 mobil. Setelah sekian lama, akhirnya mereka pun selesai menyiapkan mobil itu. Kini nampak di depan mereka sebuah mobil yang terlihat sangat cepat. Sebelum berangkat, Jonwoo membekali mereka dengan sebuah musik hip-hop yang barusan diciptakannya. Dengan aba-aba dari Yoonhee, lalu Dongwoo memulai melakukan test drive sebelum mereka benar-benar melakukan pengiriman barang. Malam itu di stasiun Seoul, Dongwoo memulai pekerjaan pertamanya. Mereka akan melakukan 10 pengiriman. Jika satu tugas telah selesai maka mereka akan menerima sebuah cap. Mereka akan mendapatkan bonus andai berhasil bisa mengumpulkan 5 cap. Jonwoo yang ditempatkan sebagai DJ pada pesta Presdir Kang terlihat mulai menjalankan misinya. Julukan Playboy Jonwoo dipertaruhkan jika tak bisa mengambil hati Presdir Kang dan Sekretaris Kim. Pernah suatu kali Dongwo mendapatkan masalah dalam pengirimannya, tapi dengan skill yang ia miliki, ia pun mampu mengatasi para patroli polisi saat itu. Sambil makan malam bersama Jaksa Agen, mereka memulai mengevaluasi kerja mereka selama ini. John memberitahu Jaksa Ahn di dalam kotak pengiriman selain boneka ada artefak dan beberapa barang berharga. Di hotel itu ada sebuah kamar rahasia milik Presdir Kang. Jaksa Agen lalu meminta mereka tetap waspada dan sedikit mungkin menghindari tindak kecerobohan. Ia berharap untuk pengiriman barang selanjutnya lancar seperti saat ini. Dongwo dan kawan-kawan berkumpul menggunakan waktu senggang mereka dengan kebersamaan di bangku. Mereka terlihat bersenang-senang dan nampak ruang gembira. Hari-hari diisi dengan senda gurau dan kebersamaan.
Kemudian kebersamaan itu berlanjut hingga mereka makan bersama di sebuah restoran. Mereka saat itu membayangkan jika mempunyai sebuah apartemen mewah yang ada di gedung seberang. Mereka memperkirakan jika harga apartemen itu berkisar 100 juta won. Dongwo lalu mengingatkan pada John jika ia ada jadwal kerja saat itu. Tak lama kemudian John pun pamit kepada rekan-rekannya. Mereka keluar dari restoran dengan berjalan kaki. Jungi dan Boknam melihat sebuah mobil mewah tengah parkir di pinggir jalan. Mereka begitu mengagumi mobil, meci itu dan tak tahu jika pemilik mobil adalah Presdir Kang. Setelah tahu siapa pemiliknya, mereka segera menyapa Presdir Kang. Presdir Kang sengaja menunggu mereka di jalan untuk memberikan bonus kepada mereka. Ia lalu meminta Sekretaris Kim untuk turun bersama mereka. Sekretaris Kim lalu menyerahkan sebuah amplop berwarna coklat. Setelah amplop itu dibuka, Dongwo seperti tak percaya. Ternyata Presdir Kang menghadiahi mereka apartemen yang ada di gedung seberang. Hal itu seperti sebuah mimpi yang menjadi kenyataan bagi mereka. Apartemen itu adalah kawasan elitnya di negara Korea. Sepanjang jalan mereka selalu bersenang-senang hingga akhirnya mereka menjadi mabuk dan terlibat sedikit pertengkaran. Tak disangka pertengkaran mereka saat itu diliput oleh salah satu media televisi. Bahkan Yoon Hee saat itu sempat diwawancarai oleh salah seorang reporter. Keesokan harinya di bangku, mereka terlihat dengan kesibukannya masing-masing. Boknam saat itu tengah menonton acara gladi resik pembukaan Olimpiade. Yoon Hee yang melihat penyanyi kesayangannya tampil langsung mengajak Boknam untuk melihat langsung ke sana. Lalu mereka pun segera pergi bersama dengan mengendarai sepeda motor. Jam 3 Jungi dan Dongwo menunggu kedatangan Boknam. Hari itu mereka akan melakukan pengirim lagi. Karena Big Nam tak kunjung datang, mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan Boknam. Saat itu mereka tinggal 2 pengiriman terakhir. Dalam perjalanan Dongwo merasa mobil truk yang ada di depannya seperti selalu menghalangi jalan. Lalu muncul sebuah truk lagi dari belakang mendekati mobil mereka. Merasa ada yang tak beres, Dongwo lalu memacu mobilnya. Sampai di sebuah tikungan, Dongwo dikejutkan sebuah mobil yang terparkir di tengah jalan. Dengan cepat Dongwo membanting setir ke pinggir jalan. Ternyata salah satu mobil truk itu ditumpangi manajer Lee. Ia segera turun dan menghampiri mereka. Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk membawa keluar Yoon Hee dan Boknam. Manajer Lee saat ini mencurigai mereka adalah suruhan seseorang. Lalu dengan sebuah pistol ia mencoba mengancam mereka untuk memberitahukan siapa yang menyuruh mereka. Manajer Lee lalu mengancam akan membunuh Yoon Hee jika tak mau mengatakannya. Dongwo lalu meminta manajer Lee untuk membunuhnya saja. Lee kemudian beralih menodongkan senjata itu ke arah Dongwo. Dalam hitungan ketiga, jika Dongwo tak mau mengatakan, maka ia akan menembak kepala Dongwo. Setelah hitungan ketiga, mereka semua tetap membisu dan alangkah terkejutnya ternyata pistol itu hanya berisi cairan berwarna. Manajer Lee sambil tertawa terbahak-bahak mengatakan jika hal itu ia lakukan untuk mengetahui kesetiaan mereka saja. Ia menguji apakah mereka sampai hari itu masih bisa dipercaya. Dan hari ini mereka telah membuktikan bahwa mereka bisa dipercaya. Di Hotel Namsan, John menghampiri Sekretaris Kim untuk menanyakan jadwal pestanya. Sekretaris Kim meminta maaf jika pesta hari itu telah dibatalkan dan tak sempat memberitahukannya kepada John. John lalu mengajak Sekretaris Kim untuk makan malam bersamanya. Malam itu Presdir Kang mengajak relasinya di pemerintahan untuk membicarakan sesuatu. Tanpa disadari oleh mereka, seorang mata-mata tengah memperhatikan pergerakan mereka. John malam itu menghabiskan malam dengan tidur bersama Sekretaris Kim. John bertanya pada Kim mengenai tanda di tangannya. Tanda itu adalah pemberian Presdir Kang kepada seseorang yang dipercayainya. Lalu Kim meminta izin pada John akan mandi terlebih dulu. Momen itu tak disia-siakan oleh John untuk menduplikasi kunci kamar Presdir Kang yang ada di tas Kim. Tanpa kesulitan yang berarti John akhirnya berhasil mendapatkan salinan kunci itu. Malam itu Dongwo mendatangi Jaksa Ahn. Ia mengutarakan maksudnya untuk berhenti menjalankan tugasnya. Ia tak ingin teman-temannya terbunuh saat ini. Jaksa Agen mencoba meyakinkan Dongwo jika ia harus menunggu sampai John mendapatkan kunci salinannya. Karena kunci itu nantinya untuk mendapatkan buku rekening aliran dana Presdir Kang. Tapi sepertinya Dongwo sudah bertekad untuk berhenti sampai di sini. Ia tak peduli lagi perkataan Jaksa Agen tentang keadilan, bela negara dan sebagainya. Menurut Dongwo itu semua hanyalah omong kosong. John datang ke bangku dan mendapati teman-temannya terlihat memendam sesuatu.
Ia mencoba memberikan kabar gembira jika ia berhasil mendapatkan kunci salina itu. Mendengar hal itu teman-temannya terlihat kembali antusias. Mereka yakin jika dengan kunci itu nantinya berhasil membuat manajer Lee tak akan menyepelekan mereka lagi. John lalu mendatangi Dongwo yang sedang berkemas di kamarnya. Ia meminta pada Dongwo untuk tetap melanjutkan misi mereka. Dongwo tetap bersikeras bahwa mengorbankan nyawa adalah tindakan konyol. John sepertinya tak bisa merubah pendirian Dongwo, ia pun segera pamit meninggalkan kamar. Sebelum pergi John meminta Dongwo merenungkan kata-katanya. Seorang pembalap itu akan selalu fokus ke depan. Saat ini John Woo menganggap Dongwo tak lebih dari seorang pecundang. Kali ini tanpa ditemani oleh Dongwo, mereka tetap menghadap Jaksa Ahn. Mereka bertekad akan mendapatkan buku rekening itu. Jaksa Agen sebenarnya mencukupkan misi hanya sampai saat ini saja. Tapi justru mereka meminta pada Jaksa Ahn untuk melanjutkannya. Sesuai rencana Bok Nam dan Jun Gi standby di depan jalan keluar hotel. Mereka akan menunggu kedatangan Yun Hee saat sudah mendapatkan buku rekeningnya. Yun Hee dibantu oleh John akan menjalankan operasi dari dalam hotel. John membantu membukakan pintu masuk Yun Hee, sementara Yun Hee akan menyamar menjadi pramusaji hotel. Rencana itu berjalan dengan lancar dan akhirnya Yun Hee mendapatkan buku rekening itu. Seorang pramusaji saat giliran tugas, mendapati kunci utama tak ada di loker. Ia lalu melapor kepada petugas hotel. Bersamaan itu Yun Hee ditemani John sudah berada di lobi dan hendak keluar. Tiba-tiba Job melihat kedatangan Presdir Kang masuk ke dalam hotel. John lalu meminta Yun Hee mencari jalan keluar dari tempat lain, sementara ia akan sejenak menyapa Presdir Kang. Pelarian Yun Hee saat itu sempat dipergoki oleh wanita pengawas di hotel. Bersama dengan para petugas ia mencoba untuk mengejar Yun Hee. Tak disangka dari balik tembok seseorang menarik Yun Hee lalu membawanya keluar dari hotel. Orang itu ternyata Dongwo dan kini ia mencoba mengantar Yun Hee untuk bergabung dengan teman-temannya. Manajer Lee mendapatkan rekaman percakapan antara John dan Dongwo. Ternyata sekretaris Kim juga memasang penyadap di pakaian John kala itu. Dengan nada marah ia mendatangi Presdir Kang. Manajer Lee menyalahkan Presdir Kang karena terlalu lunak terhadap mereka. Presdir Kang tak suka melihat manajer Lee dengan nada tinggi berbicara di hadapannya. Ia lalu menyiram wajah manajer Lee dengan sup makanan. Lalu melemparkan mangkuk itu tepat mengenai wajah manajer Lee. Setelah emosinya mereda, Presdir Lee meminta manajer Lee pergi dari hadapannya. Presdir Kang meminta Kim segera mengurus pemindahan uang dari kuil. Tak lupa ia meminta setelah itu sekretaris Kim untuk makan malam bersamanya. Dongwo lalu mengantar Yun Hee menemui Jun Gi dan Bok Nam. Lalu John datang menghampiri Dongwo. John heran kenapa Dongwo kembali lagi untuk mereka. Dongwo tak menjawab, ia langsung mengajak John untuk segera menemui Jaksa Ahn. Sampai di tempat Jaksa Ahn, mereka mendapati tempat itu telah berantakan. Di atas meja John menemukan visa yang sudah dibuatkan Jaksa Agen untuk mereka. Lalu Dongwo meminta segera pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan John mendengar suara Jaksa Ahn dari kamar atas. Ia meminta Dongwo untuk menunggunya di mobil, sementara ia sendiri akan memeriksa kamar atas. Saat John hampir sampai di mobilnya, tiba-tiba dari atas meluncur sebuah tubuh yang jatuh menimpa mobilnya. Ternyata itu adalah Jaksa Ahn. Sebelum tewas, Jaksa Ahn sempat memberikan kunci mobilnya untuk dipakai Dongwo kabur dari tempat itu. Dari belakang mendadak, John sedang dihajar oleh anak buah manajer Lee. Dongwo tak bisa berbuat banyak, lalu terdengar teriakan John agar Dongwo segera meninggalkan tempat itu. Manajer Lee tak bisa mencegah Dongwo kabur tapi mereka kali ini berhasil menawan John. Saat kembali ke bangku, Dongwo dan kawan-kawan mendapati markas mereka telah hangus terbakar. Dongwo segera meminta mereka secepatnya meninggalkan tempat itu. Di sebuah tempat tersembunyi, manajer Lee dan Presdir Kang tengah menyiksa John. Untuk beberapa lama mereka menyiksa John tapi John tak tahu buku rekening itu saat ini. Presdir Kang lalu menunjukkan potongan sebuah tangan kepada John. Manajer Lee hilang kesabaran dan memukul kepala John sampai ia pingsan. Lalu Presdir Kang mengumpulkan para jaksa agar bisa merekayasa kejadian. Dongwo dan teman-temannya saat ini berada di sebuah pertokoan. Jun Gi dengan tergesa-gesa mencoba memberitahu Dongwon sebuah siaran di televisi. Dalam siaran itu Dongwo dan teman-temannya difitnah melakukan pembunuhan terhadap Jaksa Ahn. Di apartemen Dongwo juga telah ditemukan uang sebesar 100 juta won dan beberapa artefak.
Kali ini Dongwo dan teman-temannya telah menjadi buronan pemerintah. Dongwo terlihat menyendiri di dalam mobil milik Jaksa Ahn. Ia lalu mencoba memutar kaset yang ada dalam mobil itu. Tak disangka di sana ada rekaman percakapan antara Jenderal, Presidir Kang dan kolega mereka di pemerintahan. Mereka memutuskan jika nantinya rencana ini gagal maka mereka akan mengkambing hitamkan manajer Lee. Malam itu juga Dongwo menemui Jaksa Jung. Ia menyerahkan buku rekening itu kepadanya. Tapi Jaksa Jung merasa itu belum cukup bukti untuk menangkap Jenderal Diktator bersama komplotannya. Lalu Dongwo memberikan rekaman Jaksa Ahn mengenai percakapan komplotan itu. Dongwo meminta Jaksa Jung melakukan sesuatu dan ia sendiri akan melakukan sesuatu dengan caranya. Dongwo ditemani Jun Gi dan Bok Nam datang ke Hotel Namsan. Ia kemudian mengendap-endap masuk pelataran belakang hotel. Di sana terlihat kesibukan manajer Lee dan anak buahnya yang sedang memindahkan uang. Tak beberapa lama, Jun Gi dan Bok Nam melihat Dongwo bergelantung di sebuah mobil. Lalu mereka segera mengikuti kemana mobil itu pergi. Hingga sampailah mereka di sebuah rumah di pinggir kota. Rumah itu diyakini oleh Dongwo adalah tempat John sedang disekap. Ia kemudian menghampiri teman-temannya. Tak lama kemudian dengan kecepatan penuh, Dongwo menerobos rumah itu. Sampai di dalam ia segera menepikan mobilnya. Dari kejauhan terdengar beberapa tembakan mengenai mobil Dongwo. Saat itulah muncul manajer Lee dan anak buahnya. Dongwo lalu melemparkan buku rekening yang dibawanya ke hadapan manajer Lee. Ia meminta manajer Lee untuk segera membebaskan John. Tapi kali ini manajer tak membutuhkan lagi buku rekening itu. Dongwon lalu memperdengarkan rekaman percakapan Jenderal dan Presidir Lee serta orang-orang pemerintahan. Mereka saat itu sepakat untuk menyalahkan manajer Lee jika mengalami kegagalan. Manajer Lee menjadi murka mendengar rekaman itu. Dongwo langsung membuat penawaran pada manajer Lee. Ia bisa membantu manajer Lee mengirimkan uangnya ke lokasi tujuan. Dan terserah pada manajer Lee jika uang itu nantinya ia kuasai. Manajer Lee kali ini bisa menerima usulan Dongwo. Tapi ia meminta akan menempatkan anak buahnya di samping Dongwo selama pengiriman itu. Hari itu Dongwo mendatangi bengkel Galchi. Ia menemukan ibu Galchi yang saat itu ada di tempat itu. Dongwo lalu meminta izin tinggal sementara di tempat itu. Ibu Galchi yang merupakan bibi Dongwo mengizinkan hal itu. Tapi tidak bagi Galchi. Ia tak ingin Dongwo tinggal di tempatnya. Lalu Dongwo mencoba menyogok Galchi dengan sepatu air Jordan edisi terbatas. Melihat barang itu lalu Galchi memutuskan Dongwo boleh tinggal cuma selama semalam aja. Dongwo yang tinggal sementara di tempat Galchi mulai membuat sebuah mobil baru. Kali ini ia bertekad bisa meringkus komplotan Jenderal Diktator. Dibantu oleh kelompok Galchi akhirnya mobil itu pun selesai dikerjakan. Dongwo segera mengatur rencana dan strategi selanjutnya. Dongwo membagi tugas kepada rekan-rekannya tak terkecuali rekan baru kelompok Galchi. Kali ini mereka akan menjalankan sebuah misi yang bernama Seoul 588. Dari markas Galchi mereka pun berangkat untuk menjalankan misi. Galchi terlebih dahulu mampir ke kantor jaksa untuk menyerahkan rencana mereka. Jaksa Jung buat geli dengan tingkah Galchi saat itu. Jaksa Jung mendoakan Galchi agar semuanya berjalan dengan lancar. Dongwo mendatangi manajer Lee dan bersiap melakukan pengiriman. Sementara itu Yun He datang ke tempat John disekap lalu menyelamatkannya. Terlihat Presidir Kang begitu gembira karena rencananya sudah mulai berjalan. Jun Gi menembakkan pistol suar ke udara. Saat itulah, Dongwo mulai menjalankan aksinya. 오케이, now. 자세와 이 새끼야! 가면 편지. 나오라고! 무슨
차가 그렇게 쉽게 타. 놓은 게 얼만데 뭘? 이 말해 뭐요? Akhirnya Dongwo berhasil mendaratkan mobilnya masuk ke dalam pesawat. Di pesawat Presdir Kang muncul dan tak terima Dongwo ada di pesawatnya. Ia lalu meluapkan emosi dengan memukul Dongwo karena merasa selalu mengganggu rencananya. Tak lama kemudian Dongwo segera membuat onar di tempat itu. Presdir Kang mulai melihat kalap dan mulai menembaki Dongwo di dalam pesawat. Terjadilah keributan dahsyat saat itu juga. Sampai akhirnya Dongwo berhasil keluar dari pesawat dengan membawa setumpuk uang dan sebuah rekaman. Galchi menyusul Dongwo di tempat ia mendarat. Lalu mereka segera mengeluarkan Dongwo dari dalam mobil. Galchi bermaksud membuat pertolongan pertama kepada Dongwo. Tapi Dongwo keburu tersadar. Tak lama kemudian Dongwo melihat ada banyak uang yang jatuh dari langit. Sekian kisah seru kita kali ini. Jangan lupa, like, share, komen dan subscribe-nya ya guys. Ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.